점들을 끌어안는 대통합을 이뤄낼 수 있다. 잊혀진 이들을 위한 대통령이 될 수 있다. 약하고 소외받고 잊혀진 이들을 위한 대통령이 될 수 있다고 그 희망을 향해 달려가겠습니다. Setelah sebelumnya diceritakan kalau Munju akhirnya memutuskan untuk meneruskan misi mendiang suaminya demi mencegah pecahnya perang dunia di wilayah Asia Timur, di mana dalam perjalanannya membuat Munju jadi target beberapa percobaan pembunuhan oleh pihak-pihak yang menginginkan perang terjadi. Tidak hanya itu, Ujang, kepala keamanannya, bahkan juga ikut diserang setelah dia menemukan sebuah rahasia di HP milik almarhum Jang Junik. 형 간첩이었어요? 나는 간첩을 죽였다. 간첩을 죽였다. Tepat setelah kejadian itu, Munju mendapat chat dari nomor tidak dikenal yang memberikannya sebuah alamat rumah lengkap beserta kode keamanan pintunya. Orang itu juga mengirimkan gambar sebuah kalung yang sama persis dengan milik Munju, di mana dia pun langsung bergegas pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Hana yang ternyata gampangnya dia adalah gundik atau simpenan mendiang Jang Junik sampai anaknya udah SD. Bahkan mereka mengaku juga berada di gereja saat kejadian penembakan Jang Junik terjadi. Hana mengatakan kalau setelah kematian Junik, dia berencana untuk mengurus hak waris anaknya dengan memviralkan status anak biologis Jang Junik ke publik. Tidak hanya itu, dia juga mengaku kalau Ibu Lim sebenarnya telah mengetahui semuanya dari awal dan mendukungnya untuk mengambil langkah tersebut. 나 원래 약한 사람하고 안 싸우는데요. Setelah mendengar hal itu, Munju pun bergegas pulang ke rumah lamanya dan menemui Ibu Lim untuk meminta penjelasan, di mana mertuanya berdalih kalau dia sengaja membiarkan Hana melakukan hal itu karena menurutnya kasus tersebut justru bisa mendongkrak popularitasnya sekaligus kesempatan untuk lepas dari bayang-bayang Jang Junik dan berdiri di atas kepopulerannya sendiri. 앞으로 나가는 사람이라는 걸 보여줄 기회. 어머니와 손 끊겠습니다. Sayangnya Munju yang merasa dikhianati, tentu saja dia tidak setuju untuk mencari dukungan dengan cara tersebut dan merasa kelakuan mertuanya sudah kelewatan. Dia pun merobek surat perjanjian warisan dan berkata akan memutus semua hubungannya dengan Ibu Lim. Tidak hanya itu, Munju juga mengancam akan menyebarkan semua bukti penggelapan pajak bisnis keluarga itu yang telah dia simpan selama bertahun-tahun jika Ibu Lim tidak bisa membuat Hana tutup mulut. 어떤 사람인 줄 알면서도 두려움 없이 손잡고 일할 수 있었어요. 조용하게 해주세요. 사람 모습도 보이지 않는 곳. 그런데 알아요. Di sisi lain, diperlihatkan Profesor Indu sedang mengisi seminar yang membahas soal ketegangan dan potensi perang di wilayah Asia Timur jika Amerika benar-benar menyerang Korea Utara, karena menurut pengamatannya, 2 dari sekian tanda-tanda perang yang dia khawatirkan sudah muncul dalam 2 hari terakhir. Oleh karena itu, dia mendorong para mahasiswa yang hadir saat itu untuk demo menentang perang agar isu tersebut mendapat perhatian internasional. Sayangnya tidak semua orang setuju dengan pendapat Profesor Indu, di mana beberapa orang lalu mengikutinya sepulang dari seminar dan justru menghajarnya karena dia dianggap sebagai mata-mata pihak Korea Utara. 박사님은 누구 편입니까? 내 소원이 전쟁 날 거란 미친 소리만 해. 전쟁이 그렇게 무서워. Mendengar kabar mengenai Profesor Indu, Munju pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya, di mana Profesor Indu kemudian memberikan informasi mendesak kepadanya mengenai pertemuan Ibu Presiden dengan para pemimpin negara lain yang tidak berjalan dengan lancar. 얼마 전 항에서 출항하는 미시간함이 북한 지하기지를 파괴할 벙커버스. Beliau juga menuliskan 3 pertanda yang mengindikasikan perang akan segera terjadi, yaitu senjata penghancur bunker, lalu pengerahan kapal selam nuklir Amerika yang baru saja berangkat dari pangkalan militer, dan yang terakhir adalah kode rahasia Amerika untuk memberitahukan warganya yang berada di zona potensi perang untuk segera mengevakuasi diri, yaitu dengan memainkan sebuah lagu khusus di saluran radio militer Amerika. Jika tanda terakhir itu sudah terjadi, artinya pengeboman akan segera dimulai dalam kurun waktu 12 jam. 확실한 정보인가요? 그릇된 정보라고 촉됐구나.
Di saat yang bersamaan, muncul beberapa anggota badan intelijen yang berniat menangkap Profesor Indu di mana Munju dan Sanho pun berusaha untuk menghalaunya. Namun, Profesor Indu menegaskan kalau mereka tidak memiliki banyak waktu sehingga dia pun terpaksa menyerahkan diri agar Munju bisa segera melakukan sesuatu untuk mengantisipasi perang tersebut benar-benar terjadi. 휠체어 하나 있으면 부탁합시다. Tidak lama berselang, Munju lalu mendapat kabar kalau Mimin telah berhasil membuka email terenkripsi milik mendiang Junik yang di dalamnya ada histori percakapannya dengan Miller, keturunan Korea yang bekerja di pemerintahan Amerika mengenai rancangan serangan militer Amerika terhadap Korea Utara. Dear Junik, it all started about a month ago when 3 crew members from a North Korean submarine. Jadi semua bermula beberapa bulan lalu di mana ada 3 pembelot dari Korea Utara yang kabur dan menyerahkan diri kepada pihak Amerika. Ketiga orang itu lalu diinterogasi dan sama-sama memberikan kesaksian kalau Korea Utara saat itu sedang membangun kapal selam nuklir terbesarnya dengan 16 katup rudal nuklir yang membawa paling tidak rudal sebesar 2 meter. The whole agency was upended. Pernyataan itu juga didukung dengan foto satelit NASA yang menunjukkan adanya sebuah bayangan kapal selam tidak dikenal di tengah laut, di mana dengan bukti-bukti itu sudah cukup bagi pemerintah Amerika mendapat alasan untuk menyerang Korea Utara. This confirms the submarine's crew statements. I didn't believe it. How could anyone build a submarine? Tapi di sini Miller mengaku kalau dia tidak mempercayai kabar tersebut begitu saja. Bagaimana bisa Korea Utara diam-diam membangun kapal selam secanggih itu tanpa bantuan dari negara sekutu Amerika, sementara prosesor pun mereka harus impor dari Bekasi. Oleh karena itu, Miller berniat untuk menanyakannya secara langsung dengan para pembelot tersebut. Anehnya, tidak lama setelah memberikan pernyataan itu, mereka tewas dibunuh rekannya sendiri yang kemudian on goal dengan menelan pil pahit kehidupan. And then turned the gun on himself. Setelah kejadian itu, Miller kemudian melakukan penyelidikannya sendiri dengan memeriksa tumpukan berkas laporan untuk mencari bukti bahwa Korea Utara memang benar-benar sedang membangun kapal selam berteknologi tinggi. Sayangnya saat itu dia hanya bisa menemukan satu nama yang bolak-balik mengimpor plat baja komponen kapal selam selama beberapa tahun terakhir, dan nama orang itu adalah Stella Young. Engineers from Sweden, Stella Young, an American arms lobbyist. Anehnya saat Miller mencoba menelusuri siapa sosok Stella Young ini, sama sekali tidak ada catatan apapun tentang dirinya, di mana satu-satunya dokumen yang bisa dia temukan adalah paspor tanpa foto dengan perjalanan terakhir ke Korea dan belum pernah lagi keluar sejak saat itu. Di mana paspor tanpa foto tersebut menegaskan kalau dia merupakan warga Amerika sendiri yang mengacu kepada CIA. Jadi kemungkinan satu-satunya cara mengungkap apakah kapal selam rahasia itu benar-benar ada adalah dengan menemukan sosok Stella Young yang telah menetap di Korea selama 10 tahun terakhir. Junik, it's the only way to solve the mystery behind the submarine. 장희환은 죽어. 범인은 스텔라 영일까요? Setelah menamatkan percakapan email suaminya dengan Miller, Munju lalu pergi menemui Bu Presiden dan Duta Besar Cina secara terpisah, di mana dalam pertemuan itu, Munju mendesak mereka untuk membantunya mencegah perang. Sayangnya baik Bu Presiden dan Pak Dubes, keduanya sama-sama mengatakan kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membuat Amerika membatalkan rencana penyerangannya. And then you will die. So, karena orang-orang besar tidak ada yang bersedia membantunya, Munju akhirnya menggunakan kampanyenya untuk memperingatkan warga mengenai perang yang akan segera datang dan bagaimana Bu Presiden seolah lepas tanggung jawab dengan bersembunyi di dalam bunker. Untuk mendukung perkataannya, Munju bahkan mengundang Miller untuk bicara secara langsung lewat video call dan membeberkan semua informasi mengenai kapal selam nuklir Korea Utara yang digunakan Amerika sebagai dalih untuk melakukan serangan. Hello. The only evidence that this submarine exists comes from the unverified testimony of 3 North Korean defectors. Sampai di titik ini, apa yang dilakukan Munju benar-benar dianggap sebagai ancaman karena tidak berselang lama, tempat itu langsung dipenuhi oleh pasukan khusus yang berusaha untuk menangkapnya. Bahkan pihak yang mengincar Munju juga memanfaatkan momen itu untuk kembali menghabisinya dengan menerjunkan seorang sniper yang untungnya masih bisa digagalkan oleh Sanho yang nekat menggunakan truk setelah dia mengetahui lokasi sniper yang jaraknya cukup
jauh hanya dari pantulan lampu di kekerannya. 복도와 선동하는 사람이 되고 싶습니다. Pasca kejadian itu, kekacauan pun memaksa Bu Presiden untuk buka suara dengan menggelar konferensi pers dan mengklarifikasi tuduhan Moon-ju, di mana beliau berkata kalau dia tidak akan sembunyi di dalam bunker. Sebaliknya, dia berjanji akan tetap bersama warga dan akan berusaha semampunya melobi Amerika untuk membatalkan serangan. Yang faktanya, kapal milik militer Amerika bahkan dengan gampangnya telah mendapat izin dari Bu Presiden untuk parkir di Busan meskipun hal itu tidak etis. If we eliminate the North Korean threat today, America will be thanked for goddamn decades. Kembali beralih ke Moon-ju dengan keadaan situasi yang semakin kacau, San-ho lalu membawanya ke rumah persembunyiannya yang ada di tengah hutan untuk beristirahat. Namun tidak berselang lama, tanda terakhir yang dikatakan oleh Profesor Indu muncul, yaitu sebuah lagu khusus yang diputar di radio militer Amerika sebagai kode agar warganya segera mengungsi dari Korea. Artinya dalam 12 jam ke depan, serangan pertama militer Amerika akan segera diluncurkan. 현재 시각 23시 56분. Sementara Moon-ju dan San-ho malah dusel menguras tenaga loh. Di sisi lain, berita tentang peresmian kapal selam Korea Utara mulai disiarkan di mana-mana sebagai bentuk klarifikasi yang ternyata kelasnya berada jauh di bawah perkiraan Amerika. Bahkan setelah melihat berita itu, para ahlinya sendiri juga malu dan mengatakan kalau tidak mungkin kapal selam dengan spek seperti itu mampu menembakkan nuklir karena sudah pasti akan hancur duluan akibat tekanan dari rudal yang terlalu besar. Di sisi lain, pesawat pengintai yang dikirim Amerika ke wilayah Korea Utara juga sudah terlanjur dikerahkan dan berhasil ditembak jatuh, di mana hal itu otomatis memancing perhatian internasional. Amerika dianggap telah melakukan provokasi tanpa alasan yang jelas, dan jika Korea Utara menanggapi hal itu dengan serius, artinya Amerika dihitung sebagai pihak yang lebih dulu memulai perang dan itu tidak bagus untuk citra mereka. Menyadari hal itu, pihak Amerika kemudian langsung menghubungi Ibu Presiden untuk mengabarkan kalau mereka belum akan mengambil langkah apapun terkait penembakan tersebut. Dan agar keadaan tidak jadi semakin keruh, beliau diminta untuk mengurus Moon-ju karena dialah yang selama ini dianggap telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Masalahnya setelah statement semalam, sekarang warga lebih memihak Moon-ju daripada pemerintahan itu sendiri. 어젯밤 23시 51분 우리 군은 즉각계로 격상했습니다. 제2급을 발령했으며 Sementara itu, Ujang yang sebelumnya kritis setelah mengalami kecelakaan akhirnya mulai siuman, di mana Moon-ju yang mendengar kabar tersebut pun langsung menghubunginya. Di sini Ujang mengatakan kalau dia sempat melihat chat dari HP rahasia milik Junik yang berhasil dia buka, yang mana isinya menunjukkan kalau dia memang seorang mata-mata Korea Utara. Saat itu Ujang berencana untuk menemui orang yang mengirimkan pesan tersebut, namun sebelum sampai di sana dia lebih dulu mengalami kecelakaan. 누가 간첩이었나? 전 도저히 받아들일 수가 없었어요. 우리 그날 효림동에 있는 강한나 씨 집에 갔었죠. Anehnya, alamat yang dituju Ujang berada di daerah yang sama dengan rumahnya Hana, gundik dari Jang Junik, dan nomor HP yang digunakan sama persis dengan yang ada di kartu misterius yang sebelumnya ditemukan oleh San-ho. Berdasarkan hal itu, San-ho menduga kalau Hana jangan-jangan adalah Stella Yong yang selama ini mereka cari, karena gambar-gambar negara yang pernah dikunjungi anaknya juga hampir sama persis dengan negara di mana Stella Yong mengimpor pelat besi untuk membangun kapal selam. 여행을 많이 다녔고 카토비체 준익 씨도 그 여자한테 죽었을 수 있을까요? Setelah mendengar hal itu, Moon-ju sempat berkata kalau dia mungkin juga harus menjadi mata-mata untuk meneruskan misi mendiang suaminya jika itu dibutuhkan demi menemukan kebenaran. Namun San-ho melarang Moon-ju dan beralasan kalau intinya setelah dusel kemarin, dia tidak ingin Moon-ju kenapa-kenapa. 장 의원이 간첩이든 아니든 떠나는 게 맞습니다.
Tepat setelah Munju mengatakan hal itu, tiba-tiba Mimin menelpon dan mengatakan kalau mereka harus segera pergi dari tempat persembunyian mereka karena entah bagaimana, rumah itu ternyata sudah disadap dan percakapan mereka bocor ke media termasuk suara saat mereka menguras tenaga. Mendengar hal itu, Sanho pun langsung mengobrak-abrik setiap sudut rumah, namun Sanho dibuat frustasi karena dia tidak bisa menemukan satupun alat penyadap di tempat tersebut. 여긴 없는 것 같아요. Karena kabar berita miring tentang mereka berdua sudah terlanjur viral, Sanho sempat mengajak Munju pergi ke luar negeri dan meninggalkan semuanya untuk memulai kehidupan yang baru. Namun sebelumnya, dia harus pergi terlebih dahulu dan meninggalkan sebuah pistol untuk Munju berjaga-jaga. Ternyata Sanho pergi menemui rekannya di Valkyrie karena Sanho menduga kalau orang itu masih menyadapnya atas perintah klien mereka. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba muncul pasukan intel yang langsung menangkap Sanho, di mana orang itu lalu memberitahu Sanho kalau klien yang mempekerjakannya adalah pihak Korea Utara melalui Valkyrie, yang mana hal itu otomatis membuatnya sah menjadi seorang mata-mata. 넌 진짜 간첩이야. 너를 고용한 건 김한상이니까. Selain dijebak dan dituduh sebagai mata-mata, mereka juga mengancam akan menangkap neneknya kecuali jika Sanho mau menuruti mereka untuk membantu menjebak Munju. Jika dia setuju, maka Sanho dan neneknya akan dibebaskan dan mereka akan memberikan KTP baru untuk Sanho dan neneknya. Awalnya, Sanho tidak punya pilihan lain saat orang-orang itu mengancamnya menggunakan neneknya, sampai akhirnya saat kalungnya rusak yang ternyata penyadap yang dia cari berada di dalam kalung pemberian Munju sendiri, dia pun membuat rencana untuk melarikan diri dan berniat menemui Munju untuk mempertanyakan hal itu. Di sisi lain, benar saja Munju mendengar semua percakapan Sanho yang sekaligus membuatnya mengira kalau Sanho memang benar-benar merupakan mata-mata yang ditugaskan untuk mendekatinya dengan sengaja membuat Munju dalam bahaya dan menyelamatkannya berulang kali. Jadi sebelumnya saat baru awal-awal ketemu, karena Munju belum mengetahui seluk-beluk Sanho, dia memang berjaga-jaga dengan memberikan Sanho kalung yang isinya penyadap. Tapi meskipun begitu, Munju sendiri tidak menyangka bagaimana alat penyadap tersebut bisa bocor, yang artinya mekanik pembuat alat penyadap itu telah mengkhianatinya dengan memberikan akses penyadap tersebut pada orang lain. Kembali ke Sanho setelah berhasil kabur, dia lalu bergegas kembali ke rumah persembunyian. Namun sebelum dia sampai di sana, Munju sudah lebih dulu kabur karena kecewa berat kepada Sanho. Jadi istilahnya mereka berdua sama-sama miskomunikasi dan saling menganggap kalau masing-masing dari mereka telah mengkhianati satu sama lain. 절대 한국으로 돌아가지 마. 엄마가 해준 말들 항상 생각했어요. Dalam pelariannya itu, Munju berniat untuk kabur ke luar negeri sendirian karena tidak ada yang bisa dia perjuangkan lagi di sana. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada chat masuk yang mengatakan kalau kapal selam nuklir Korea Utara ternyata benar-benar ada. Sementara itu, Sanho yang masih penasaran dengan kliennya diperlihatkan kembali mendatangi rekannya di Valkyrie, di mana dengan sedikit ancaman orang itu mengaku kalau orang yang mempekerjakannya sebenarnya bukanlah pihak Korea Utara melainkan Stella Young. Mendengar nama itu, Sanho lalu memintanya untuk mencari semua informasi mengenai Stella Young jika dia mau pensiun dengan damai. Some American woman named Stella Young.
Di sisi lain, Moonju dengan ditemani oleh Mimin dan Ujang kemudian pindah ke kontrakan baru yang lebih aman dan kembali menghubungi Miller untuk membicarakan fakta terbaru mengenai kapal selam nuklir Korea Utara. Jadi selain dari video yang didapat Moonju, Miller juga mendengar dari salah satu kru kapal yang berhasil selamat dari luka tembak setelah menjalani operasi kalau kapal selam itu memang benar-benar ada. Jika hal itu benar, maka artinya pihak Korea Utara telah membangun 2 kapal selam, satu yang kecil diresmikan secara publik dan satunya lagi yang besar disembunyikan. Entah apa tujuan mereka, yang jelas hal itu sudah membuat kegaduhan skala internasional. Is hidden somewhere below. Moonju pun kemudian memutuskan untuk mendatangi alamat sebuah galangan kapal yang dikirim oleh si pengirim video untuk mendapatkan info lebih lanjut. Namun begitu sampai di sana, Moonju dibuat terkejut karena dia justru bertemu dengan Sanho yang masih berusaha untuk mengajaknya bicara. Sayangnya Moonju sudah terlanjur kecewa dengan Sanho di mana dia justru menodongkan pistolnya dan meminta Sanho untuk tidak lagi mengikutinya. 나를 지키는 건 다른 사람이 아니라 내 자신이라고 가르쳐줬죠. Lalu saat di perjalanan pulang, Moonju yang agak pusing karena mikir uang gedung keponakan-keponakannya lalu meminta Ujang untuk melipir sebentar. Disinilah dia kemudian menyadari kalau Sanho sempat menyelipkan sebuah HP flexi ke dalam kantong jaketnya. Namun alih-alih membuangnya, Moonju memilih untuk menyimpannya dulu, siapa tahu memang ada hal penting yang mau disampaikan oleh Sanho. Begitu sampai di rumah, Mimin memberitahu Moonju kalau ada seorang pengacara dari Argentina yang bernama Kim yang ingin bertemu dengannya. Sebenarnya orang itu sudah menunggu dari beberapa hari yang lalu, namun karena terhalang kondisi darurat kemarin, alhasil mereka baru bisa menemuinya sekarang. 저는 파나마와 부에노스아이레스에 사무실을 내고 있습니다. Di pertemuan itu, pengacara Kim memberitahu kalau dia adalah pengacara yang disewa oleh mendiang Jang Junik untuk membantunya mendirikan beberapa perusahaan bodong dan membeli properti di Argentina yang nilainya mencapai triliunan won. Lalu setelah mendengar berita tentang pembunuhan Junik, dia menduga kalau motif sebenarnya bukanlah politik melainkan harta warisan karena setelah kematiannya pun masih ada orang yang bertindak seolah Junik masih hidup seakan tidak terjadi apa-apa. Orang itu tidak lain adalah Stella Young yang selama ini bertindak sebagai wakil Junik untuk mengurus segala transaksi dengan pengacara Kim. Namun pengacara Kim mengaku kalau dia sendiri belum pernah bertemu dengan Stella Young karena selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat email. 이름은 스텔라 영이라고 합니다. 그 사람이 바로 아이 엄마예요. Menurut teorinya, jika Moonju mengetahui tentang aset-aset besar tersebut, dia sudah pasti akan menghubunginya dari kemarin. Namun, bahkan setelah acara tahlilan selesai dan beberapa percobaan pembunuhan yang menargetkannya, Moonju sama sekali tidak melakukan kontak. Artinya, memang ada pihak yang ingin mengambil aset-aset tersebut sebelum Moonju menyadarinya. Di sini, pengacara Kim sempat menawarkan bantuannya untuk mendapatkan aset-aset tersebut, di mana biasanya dia meminta imbalan 2-3% dari total aset. Tapi karena kali ini jumlahnya sangat besar, dia hanya meminta 1% saja. 1%만 받도록 하겠습니다. 그 페이퍼 컴퍼니들의 거래네요. Mendengar hal itu, Moonju pun akhirnya setuju untuk meng-hire pengacara Kim dan bahkan akan memberikan imbalan komisi 5% dari total asetnya, 1.000 miliar rupiah dengan syarat pengacara Kim harus menelusuri rincian asal aliran dana mendiang Jang Junik yang digunakan untuk membeli aset tersebut. 국가를 배신한 간첩이 돼요. 최선을 다하겠습니다. Sementara itu, Hana diperlihatkan pergi mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan bukti rekaman Moonju dan Sanho di mana dia menuduh kalau mereka berdualah yang menjadi dalang dari kematian Jang Junik. Tidak hanya itu, Hana bahkan memberitahu media kalau dia dan Junik telah memiliki seorang anak dan akan berusaha memperjuangkan hak waris anaknya dari Moonju. 저는 오늘 제가 지은 죄에 대해 마땅히 죄값을 치르도록 할 것입니다. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Sanho mulai dikirimi info oleh rekannya mengenai identitas Stella Young yang tidak lain adalah Hana. So tanpa membuang waktu, dia pun langsung pergi menyelinap ke rumahnya dan menunggunya di sana sampai Hana pulang dari kantor polisi.
Awalnya, Hana pura-pura nggak tahu siapa Stella Young yang dimaksud Sanho. Namun begitu Sanho menjabarkan semua masa lalu Hana, mulai dari ayahnya yang seorang duta besar Korea Utara yang membelot ke Amerika, sampai riwayat pekerjaannya sebagai agen CIA, Hana akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Akan tetapi yang sebenarnya ingin diketahui Sanho adalah identitas Stella Young yang lain, karena dari berbagai dokumen yang dia dapatkan terungkap bahwa Stella Young bukanlah satu orang. 대표가 스텔라 영과 뉴욕에서 미팅을 한 날도 계약을 맺었지. 넌 한국에 있었어. 그렇다면 스텔라 영은 최소 2명이 아닐까.